Haleluya, luar biasa firman Tuhan setiap hari selalu baru. Tentu saja baru bagi teman-teman yang belum pernah baca kitab Imamat, karena memang bikin puyeng Imamat sama bilangan. Ya jujur ngaku, karena memang kalau baca kitab Imamat bilangan itu bingung, ya kan, isinya apa, kalau Imamat isinya sate kambing, sate domba. Oke, kalau baca kitab Imamat kita ingatnya apa? Itu sate buntil Solo. Ada langsung pokoknya seger. Tapi kalau kita baca kitab bilangan, ingatnya apa? Ingatnya kita cicilan rumah. Jadi hitung-hitungan terus. Stres. Ya, mendingan baca Imamat itu guys, sate buntil terus ya. Aduh, semakin lama pokoknya Nabi ke-26 makin sesat. Haleluya, sebentar saya lupa ganti kostum dulu. Haleluya. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar tentang ini ya, tentang imamat. Imam itu hal-hal yang berisi tentang keimaman, ya. Sebentar, oke, sudah ganti kostum, kita nyalakan. Ya. Jadi saudaraku, ketika kita baca imamat atau Levitikus keimaman atau Vayikra, ya, Vayikra. Nah, kita belajar tentang bagaimana panggilan. Vayikra itu panggilan ya. Kita itu dipanggil, dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Memang ada 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, kita bangsa terpilih imamat yang rajani. Tapi itu masalah 1 Petrus 2 ayat 9 itu kita lagi cerita bagaimana orang-orang Israel itu dipanggil untuk menjadi bangsa yang imamat dan rajani. Ya, nah, kalau mau lihat apa sih kesimpulannya imamat itu? Kesimpulannya ada di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Ya, itulah kesimpulan dari imamat, ya, Roma 12 ayat 1. Intinya adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan hidup berkenan. Yang hidup ya, bukan yang mati, dan berkenan. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana persembahan, korban persembahan itu. Dari kemarin kita sudah tahu itu adalah daging kita yang dipersembahkan. Ya, itu adalah daging kita yang dipersembahkan. Tetapi kalau kita melihat tadi pembicaraan Yesus dengan para ahli Farisi dan orang Taurat ini, orang Farisi dan ahli Taurat, itu berarti Yesus dan orang-orang ini sedang bicara benar-benar tentang ritual dan tentang tradisi, ya, tentang simbol, ritual dan tradisi. Nah, ingat kalau Yesus bicara kepada khusus 12 muridnya, maka ia bicara apa adanya, to the point. Tetapi ketika Yesus bicara kepada orang lain, dia selalu dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, Yesus tidak pernah menyampaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi selalu pakai perumpamaan. Jadi kali ini Yesus sedang bicara kepada orang lain. Jadi Yesus sedang cerita tentang perumpamaan. Ya. Dan di dalam perumpamaan itu Yesus sedang menjelaskan tentang makna dari Torah dan makna dari semua korban-korban persembahan. Lihat, kalau Anda lihat bagaimana detailnya nanti ya di Imamat 1, 2, 3, 4 sampai itu ya, itu ada tentang korban-korban persembahan. Banyak sekali pasal-pasal tentang korban, bolak-balik nanti pokoknya isinya sate buntil, sate pecel, sate buntil, sate kambing, sate domba, pokoknya ya isinya itu ya, burung dara bakar, lamongan, pokoknya isinya begitu semua. Itu memenuhi semua kitab Imamat ya. Ini istri saya kangen sama burung dara lamongan. Tenang sayang, nanti kita beli di sini, cari nanti. Kalau perlu nanti burung dara tetangga yang ada di taman itu kita sambit. Nggak boleh ya nyambit burung, padahal banyak banget itu di taman kita. Kalau disambit bisa didenda. Nggak boleh. Itu kalau di Indonesia burung-burung dara itu udah selesai itu. Itu orang-orang Lamongan matanya hijau semua, berbidar-bidar. Tapi di sini nggak boleh ya, bersyukur ya. Saya dulu pernah bikin video ya, bebek-bebek di Eropa ini jauh lebih bersyukur daripada orang-orang Indonesia.
Serius, saya bukan menghina ya, tapi nyindir. Sungguh itu beneran ya. Bebek-bebek itu kalau Anda berani tembak satu saja, Anda ganggu satu, itu urusannya panjang itu. Wah, serut pokoknya Anda ganggu satu bebek itu di danau. Ada ratusan ya. Di Rebu danau itu, Anda tangkap satu aja, itu buntutnya panjang itu. Bisa masuk koran itu. Anda, anda kalau ngaplok perawat di rumah sakit, kalau nggak ada YouTubers yang memviralkan, nggak akan viral. Itu siapa itu, bos siapa itu yang ngaplok perawat itu ya, gara-gara masalah COVID itu. Kalau nggak ada YouTubers yang memviralkan, nggak bakal viral itu. Kalau ada nembak bebek, nggak usah YouTubers viralkan, pokoknya langsung aja urusan itu, ruwet itu pokoknya itu, panjang dan lebar, masuk televisi. Hati di sini. Yang main bilang bebek-bebek itu lebih bersyukur di sini ya. Merpati-merpati itu nggak boleh diganggu di sini. Wah, luar biasa ya, beda ya, orang kafir mah beda memang. Nah saudara, eee, ketika Yesus bicara tentang korban persembahan, oh iya benar-benar serius dengan korban persembahan ya. Bahkan Yesus berkata, "Nggak ada gunanya." Wah serius, nggak ada gunanya. Dia bilang gitu, nggak berguna, lebih penting belas kasihan. Kan tadi kan pertama kita dari kitab Imamat 1 ya, ini korban persembahan harus begini, tidak bercacat celah, nggak boleh cacat celah, nggak boleh ada boroknya itu kambing itu nggak boleh, domba itu ada cacatnya nggak boleh saudara. Wah bisa dimarahin. Makanya nanti ada cerita di bait Allah ya, ada orang jual beli di bait Allah. Semua korban-korban kambing, domba, burung itu harus beli di bait Allah, harus dibeli di situ. Kalau nggak beli di situ langsung diafkir, langsung di reject. Jahat sekali ya. Padahal ini bagus-bagus, reject pokoknya, harus beli di sini. Mahal harganya. Wah, jahat sekali. Mereka dibisniskan akhirnya. Ritual, demi sebuah ritual dan simbol. Dan itu dibisniskan oleh orang-orang seperti Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Dan ingat Imam Eli gemuk ya, makanya saya ini lagi terus tertuduh, merasa tertuduh karena saya juga buncit perutnya gendut. Jadi saya juga harus berhati-hati. Nanti saya tidak mau jadi Imam Eli ya soalnya. Saya mau seperti Elia saja, ya kan, pakai bulu onta sama Yohanes Pembaptis. Saya udah janjian sama Pak Iman, nanti begitu gerejanya intinya diresmikan, semua yang khotbah harus pakai bulu onta. Haleluya. Nah, Nah, ritual itu kemudian di dalam Markus dibilangi, ada orang ahli Taurat datang kan, ditanya jawab sama Yesus, guru hukum mana yang terutama? Terus Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu ada ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu semua di Taurat. Di dalam Taurat itu ada 613 mitzvot Torah. Mana yang paling utama coba dari 613 ini? Ternyata apa? Simple banget. Cuman dua. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, kata Tuhan Yesus. Mas, si ahli Taurat ini bilang, wah bener, bener dia bilang. Karena mengasihi Tuhan dan sesama itu lebih penting daripada korban apapun. Daripada korban bakaran, korban sembelihan apapun. Bayangin korban bakaran, korban sembelihan itu sangat penting ya. Mereka tuh tiap pagi sama tiap sore loh bikin korban sembelihan. Tapi dibilang yang ini lebih penting. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Wah, terus Yesus bilang engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi kalau Anda di sini yang mengerti mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan ya dan mengasihi sesama, Anda ngerti makna ini, Anda tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya. Nah, kita balik lagi ya. Kemudian Yesus berkata, ya waktu dia di rumahnya Lazarus, dia ngomong sama orang-orang Farisi ini bahwa apa? Nggak penting korban sembelihan itu, lebih penting belas kasihan daripada korban sembelihan dalam arti ritual itu ya. Karena orang yang sakit yang butuh dokter. Ya, tadi di dalam Matius 9 ayat 13. Bisa tolong bukakan lagi supaya bisa dibaca sama-sama. Karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Orang sehat nggak perlu. Tetapi ya semua orang, nggak ada yang mau ngaku sakit. Ya, nggak ada orang mau ngaku sakit, saudara. Contohnya orang sakit itu
kalau dia merasa dirinya adalah nabi. Nah, itu sakit. Kayak siapa ya? Kayak saya itu tadi itu, ngaku-ngaku nabi. Orang yang mengaku dirinya nabi itu sakit, saudara. Ya, orang yang mengaku dirinya nabi sakit. Nggak ada orang ngaku-ngaku nabi. Makanya orang ngaku dirinya nabi itu sakit. Ya, contohnya saya. Makanya kalau bilang nih Paul ini harus dipenjara, salah. Saya pulang harusnya masuk rumah sakit jiwa. Ini yang perintahan penjara juga bodoh juga kan. Ngelaporin kok ke polisi, salah, laporinya ke rumah sakit jiwa. Orang kalau ngaku nabi itu sakit. Ya kan, artinya kan dia kerungon-kerungonan kan, si Sofren kan. Ah, ini mau ketawa takut dosa. Itu tawa saja boleh. Yang penting mikrofonnya jangan nyala. Gitu ya. Coba lihat nih. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Makna dari korban-korban itu sebenarnya itu adalah belas kasihan. Hasil akhirnya itu adalah belas kasihan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di ayat 12-nya tolong dinaikkan yang ayat 12 yang tadi. Lihat ya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Tapi nggak ada orang aku sakit. Tapi banyak orang yang harga dirinya itu mahal sekali, itu sakit. Orang yang harga dirinya mahal banget itu sakit. Ya, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain dan tidak bisa disentuh, oh itu sakit, ya kan? Sakit. Orang-orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran, paranoid itu sakit. Orang-orang yang meremehkan orang lain itu sakit. Orang-orang yang suka ngukur orang lain itu sakit. Sakit banyak sekali. Orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri itu sakit. Sehingga dia nggak bisa berdamai dengan orang lain. Sakit. Jadi bohong banyak orang, wah aku sudah mengampunimu. Nyatanya tetap dicerai kok. Ya kan, katanya ngampuni. Oh ya beda, saya tetap mengampunimu tapi tidak ada kesempatan kedua. Nah, coba kalau Tuhan yang ngomong gitu, oh aku sudah mengampunimu tapi nggak ada kesempatan kedua. Bayangkan seperti itu ya. Oh aku mengampunimu tapi tidak ada kesempatan kedua. So, selesai. Putus, you, me, and. Wah kelar saudara. Selesai itu nasib kita semuanya. Kalau Tuhan ngomong gitu gimana? Kelar hidup kita. Nah kalau terus Anda lakukan itu kepada pasanganmu, you, me, and. Wah, Anda kalau lagi ngomong gitu, ingat-ingat ya kalau Tuhan Yesus ngomong begitu aja, diingat-ingat aja. Andai kata Tuhan ngomong begitu sama saudara, ya, ingat-ingat aja, ya. Kalau lagi ngomong sama orang begitu, hati-hati, ya, hati-hati. Tetapi itu yang terjadi dengan kita semua. Kenapa kita nggak bisa ngampuni, tidak bisa memberi kesempatan kepada orang lain? Karena kita sendiri aja setengah mati buat ngampuni diri dan memberi kesempatan pada diri kita sendiri. Sakit. Dan kita nggak mau ngaku sakit, sehingga kita nggak perlu dokter. Kayak siapa ya itu ya? Orang nggak suka nggak perlu dokter. Oh, kayak yang kabur itu dari rumah sakit itu. Aku udah sakit, aku udah sakit. Padahal dia kena corona. Aku udah sakit. Nah, ya banyak itu kan. Orang-orang ya karena takut. Kalau di Indonesia saya maklum ya. Kalau bilang kena corona selesai. Dibungkus langsung. Itu kayak di Cina itu ya masih hidup begitu sakit masih itu udah kritis masih koma belum mati itu belum mengembuskan nafas lagi udah dibungkus pakai plastik. Kasihan amat itu. Sampai begitu saking takutnya orang itu ya. Belum mati orang masih cengap-cengap begitu langsung dibungkus pakai plastik digulung. Serem kali ya horor banget itu. Mati karena rumah sakit juga penuh mereka kan. Nah, banyak orang kalau di Indonesia kita maklum lah orang sakit nggak mau ngaku sakit karena kita perlakuannya di rumah sakitnya nggak beres gitu kan lebih horor mendingan mati di rumah daripada mati di rumah sakit mati nggak apa-apa daripada mati di rumah sakit akhirnya yang tertular juga banyak ya. Nah itu memang itulah kenyataannya ya. Nah saudaraku jadi terus firman Tuhan bilang apa ya, wah kamu itu perlu dokter. Oh enggak, aku enggak sakit Tuhan. Aku enggak sakit.
Lah kemarin kamu ngaku-ngaku nabi, aku udah sakit Tuhan, aku bukan nabi ya. Nah itu tadi. Banyak orang-orang merasa dirinya, oh aku pendeta. Oh dulu saya pernah cerita ya sama saudara ya. Saya itu lagi jadi pendeta baru dilantik itu ya, baru menikah, baru jadi pendeta. Wah rasanya keren, saya jadi hamba Tuhan. Wah kalau duduk kemana-mana title-nya pendeta, seneng pastor gitu kan. Keren rasanya saudaraku. Terus masuk dalam satu konferensi internasional, ya khusus hamba Tuhan. Waduh, saya ini dia, saya hamba Tuhan ini. Saya duduk di situ, saudaraku. Saya senang musik kan, jadi saya duduk yang paling dekat dengan loudspeaker, duduk tidak terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh, saya bisa lihat pemain musiknya dengan jelas. Waduh, ceritanya. Udah saya posisi paling strategis. Ternyata itu posisi sudah diinjil sama orang lain. Saudaraku. Saya duduk dulu, baru 1 menit saya duduk sudah nyaman. Lega. Datang pertama masih sepi kan. Wah, ada tante-tante menor datang, dik 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 dik. Eh, Dek, dek, ini tuh ini mau buat tempat hamba Tuhan, hamba Tuhan. Ini khusus hamba Tuhan. Loh, tante, kami juga hamba Tuhan. Saya bilang gitu. Kami hamba Tuhan. Ya, iya tapi ini hamba Tuhan dari luar kota. Kami juga dari luar kota. Saya bilang begitu kan. Oh ini beda. Ini hamba Tuhan besar dari Jakarta. Dalam arti Sontolo ya emang saya kucingnya Tuhan. Eh, saya waktu itu kurus ya. Kalau sekarang ya, besar mana tante sama saya? Tak tantang serius saudara. Kalau waktu itu saya udah besar segini, besar mana sama saya tante? Tak gituin sama saya. Sama dulu saya masih kurus ya. Mungkin dia bentuknya kayak mungkin Gilbert kan, jadi waktu saya kalah besar kalau itu jelas. Tapi waktu itu kalau saya sudah begini, nah itu tadi sakit. Dia sakit, saya juga sakit. Cuman suruh pindah aja, apa toh? Dadak berantem. Sama istri saya itu sampai nendang kaki saya gitu kan. Mungkin malu karena istri saya kan waktu itu kan masih baru pengantin baru, kita kan masih penyesuaian di masyarakat kan. Tendang sama istri saya langsung. Apa ini tendang-tendang? Ya udah saya pindah kan ngalai kan sambil ngomel-ngomel. Sakit. Itu orang sakit. Ya kan? Suruh pindah aja ngapa tuh? Hamba Tuhan besar ya udah kita memang hamba Tuhan kecil masih kurus enggak apa-apa. Sekarang saya hamba Tuhan besar. Sama Gilbert hampir sama besarnya. Haleluya. Gilbert lagi. Subuh-subuh bangun gatel kupingnya. Tapi itu saudaraku orang sakit. Ya. Dan karena kita tidak punya belas kasih. Karena kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Boro-boro ngasih Tuhan. Ya kan ngurus badan sendiri aja lagi setengah mati. Apa yang mau ngasih Tuhan? Kenapa? Karena kita kasih itu sudah ditawarkan kepada kita, kita nggak mau ambil. Serius ya. Ini kan kelihatannya klise ya. Kasih itu sudah ada, tinggal kamu ambil. Tapi kenyataannya memang nggak mau diambil. Anda ngelihat nggak orang kalau lagi mutung, anak kecil kalau lagi mutung, dia udah minta permen kan, berebut permen kan, wah udah berebut begitu, wah sampai nangis, sampai cakar-cakaran, dua-duanya nangis. Nah, terus karena permennya kan cuma satu, anaknya dua, permen satu. Nah, terus kita ngelihat, kita bawa permen satu lagi, permennya diambil satunya, yang satu terus kita kasih ke yang satunya, terus yang satunya sambil nangis sambil terima, sambil terima, yang satunya dikasih tetap nggak mau, maunya itu, oke permennya mau itu padahal sama persis, maunya dikasih ke dia itu, nggak mau, ini sama, nggak mau, pokoknya maunya itu, udah masukkan mulut permennya, pokoknya maunya di mulutnya dia, itu udah dikasih, nggak mau, tinggal diambil sama persis, nggak mau diambil. Susahnya apa cuman ngambil itu, ya. Dan itu terjadi dengan kita, ya kan? Kasih itu sudah diberikan, tapi karena kita dikhianati oleh suami kita dikhianati oleh papa mama kita dulu, kita dikhianati oleh adik kita, nggak mau, saya marah, oke saya marahnya mau belum tuntas, nggak mau dituntaskan, nggak mau, pokoknya nggak mau tuntas. Ya marah, kasih itu sudah diberikan, nggak mau, saya sakit. Sakitnya kenapa? Ya, pokoknya saya sakit diperlakukan dengan berbeda.
ayah saya tidak adil. Tuhan itu mengasihi kita, tapi kita nggak mau terima kasih itu, nggak mau menerima kasihnya itu. Salahnya siapa? Salahnya kita. Nggak mau karena suamiku mengkhianatiku. Aku tidak mau disembuhkan. Wah, mulutnya mah ngomongnya aku mengasihi, aku sudah mengampuni. Hati mah tetap beku. Ya, kayak kopi Kristi dibilangin Pak Jenderal. Beku. Hati mah beku. Sudah dikasihkan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan? Oh, aku mengasihi Tuhan. Nyanyi, aku mengasihi Engkau, Yesus. Setiap kali nyanyi lagu itu kita nangis. Nangisnya bukan karena kita dijamah karena belas kasihan Tuhan. Kita dijamah karena aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, Tuhan, suamiku kurang ajar sekali. Aku mengasihi itu, Tuhan. Tuhan, aku diperlakukan dengan tidak adil. Ngomongnya nggak adil terus. Ngeluh terus. Karena kita nggak mau, padahal cuma tinggal terima, tinggal ambil doang, kasih itu. Tapi kita nggak mau. Karena udah mutung itu loh. Nah, tadi ya, padahal harganya sudah lunas dibayar kemarin kita ceritakan, tapi kita nggak mau, maunya dicicil. Makanya Tuhan berkata, pergilah, pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita penginnya semua, kita korban ini, korban itu, menunjukkan kasih kita. Enggak, kata Tuhan, enggak. Kamu enggak beres. Kamu enggak bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdamai dengan Tuhan, kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu, kamu tidak bisa berdamai dengan orang lain. Akhirnya orang-orang ini biang kerok terus di mana-mana. Pokoknya nggak bisa kesenggol. Harga diri. Alasannya apa? Ini prinsip Pak Paul, harga diri. Masa orang nggak punya harga diri? Berapa tuh hargamu? Ya kan? Berapa tuh hargamu? Jadi saudaraku, hari ini kita mau belajar. Ada korban yang paling mulia. Lebih dari segalanya, yaitu belas kasihan. Ketika orang itu tidak layak untuk kita kasihani. Orang itu tidak layak untuk menerima berkat. Orang itu nggak layak. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita buka di satu lagi ya, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 ya. Roma 12 ayat 20, sorry. Roma 12 ayat 20. Oh, ya, lihat ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kemarin ya, kita cerita ya, kolega saya, direktur divisi, itu, yang kepalanya botak. Sorry ya, teman-teman yang kepala botak. Sorry, saya nggak lagi nyindir, nggak bukan ya. Ini kisah nyata benar kemarin saya cerita ya. Saya nabur bara api di kepala ya sehingga kepalanya botak. Bukan begitu maksudnya. Tapi saya menabur bara api. Saya berbaik, saya tetap doakan dia, saya tetap baik. Satu ketika divisinya dia butuh sesuatu, saya tetap memberikan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jangankan mau kasih makan, mau ngasih minum, ya kan? Nyebut namanya saja haram jadah. Nah, dengar namanya saja langsung blingsatan. Apalagi mau ngasih makin. Oh, enggak bisa Pastor Paul. Saya lebih baik dia butuh apa saya kasih. Gua bayarin deh dia butuh apa, tapi jangan sebut nama dia sama aku. Iya, bohong. Ya kan? Bohong. Apapun yang Anda lakukan, diakonia, marturia, apapun yang Anda lakukan. Ya, tetapi kalau kamu tidak bisa melakukan ini, maka tadi Mazmur Daud bilang apa? Sia-sia. Ya kan? Nggak berguna. Kita buka tadi di Mazmur ya. Mazmur 51 ayat 18. Kita buka lagi ya, langsung satu-satu. Mazmur 51 ayat 18. Nggak berkenan. Kalau aku mempersembahkannya pun nggak berkenan Tuhan itu.
Enggak urusan, enggak aja pokoknya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Enggak urusan. Sekiranya persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tapi korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Jadi waktu Anda ya sedang menimbun bara api, aduh musuhku lagi begini tak kasih makan. Hatinya jengkel, hatimu remuk ambil nangis. Ya, tapi itulah korban sembelihan kepada Allah yang tidak ia pandang hina. Waktu jiwa hancur, hati patah remuk itu, waktu Anda ngasih sesuatu ya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dari hidupmu, maupun ketika orang yang itu bersalah, kita remuk hatinya. Orang itu nggak kurang aja, saya masih kudu ngasih makan dia Tuhan. Kelewatan Tuhan. Tapi tak kasih makan karena kamu Tuhan. Nah, saat itulah wangi sekali. Itulah korban yang sempurna. Yang wangi, yang tidak bercacat celah. Ya kan? Bukan Anda aktivitas peteng-tengan jadi diaken, Anda peteng-tengan jadi WL, Anda peteng-tengan jadi pengkhotbah, peteng-tengan jadi penatua majelis gereja. Terus Anda mentang-mentang kaya bawa duit banyak-banyak kasih persembahan, enggak. Tapi ketika Anda sungguh-sungguh melakukan itu untuk istrimu, untuk suamimu, untuk orang-orang yang menyakitimu, ya, wah hati ini sampai karu-karuan, wah perang di sini. Saya ngalamin, gampang, enak aja, gampang. Kalau gampang oke tunggale, Tuhan itu suka yang aneh-aneh begitu masalahnya. Kalau nggak begitu nggak Tuhan namanya, ya kan? Kalau cuma ngasih duit, kamu punya 1 miliar cuma ngasih 100 juta, ya gampang. Anda punya 10 juta cuma ngasih 5 juta, ya gampang. Anda punya 50.000 bagi 2, 25.000, ya memang sulit, tapi tetap gampang. Tapi kalau Anda lagi dimusuhin, difitnah, Anda tetap berbuat baik sama orang itu, dan Anda tetap senyum sama dia. Wah itu dunia bergetar itu, kiamat itu. Ya kan, seakan-akan kiamat bagimu. Mutung. Tetapi kalau kamu melakukannya, itu rasanya itu lega, itu wah, breakthrough itu di hatimu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali kamu lakukan itu tiap saat. Masalah itu kan kejadian nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali berulang-ulang sampai itu menjadi habit, sampai itu adalah engkau. Sampai itu adalah engkau. Saat itu ya, kemarin ya, kemuliaan Tuhan turun. Kabot Yehova, kemuliaan Tuhan turun. Korban itu harum. Masalahnya kita mau nggak begitu? Wah jadi Kristen berat. Enggak, itu nggak berat. Yang bikin berat karena kita punya harga itu tadi, harga diri itu tadi. Harganya kemahalan, belinya cicilan. Tuhan Yesusnya beli hidupmu tuh, dirimu dibeli dengan Tuhan, oleh Tuhan Yesus dengan cicilan. Harusnya kau tampil di kepala sini. Belum lunas bos, jangan ditenggol. Jangan disenggol, belum lunas bos. Gitu, taruh di kepalamu situ, ya. Jangan disenggol, belum lunas. Itu kan masih ada cicilan kan jadinya kan. Kalau saya udah lunas, ya, saya udah lunas. Bagaimana dengan Anda? Balik lagi, kita temanya masih sama, korban. Apapun yang Anda lakukan, tidak ada gunanya, kata Tuhan. Lebih penting belas kasihan. Waduh. Penghalang satu-satunya cuman kalau kamu belum lunas saja. Kalau masih kredit itu sulit. Kalau sudah lunas, mudah. Haleluya, Pak Iman itu udah lunas. Pak Iman sudah lunas itu, makanya diam aja. Kalau belum lunas ya ribut Pak Iman. Kalau udah lunas ya tenang-tenang saja. Gitu ya. Haleluya.